Bismillahirrahmanirrahim. Ibu sholat? Sholat. Ada yang tidak sholat? Non-muslim sholat tidak? Tidak. Non-muslim puasa tidak? Baca Quran tidak? Nah, sekarang kita minta sama Allah, ya Allah, saya sholat, dia tidak sholat. Saya puasa, dia tidak puasa. Saya baca Quran, dia tidak baca Quran. Apa perbedaan antara saya dengan dia? Saya bekerja, dia bekerja. Tempatnya sama. Nah, sekarang perhatikan baik-baik ya. Ketika ibu bapak bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya beriman, dia tidak beriman. Saya sholat, dia tidak sholat. Apa perbedaan antara saya dengan dia dalam hal mendapatkan rezeki? Lihat baik-baik. Khusus bagi orang beriman, Allah turunkan ketentuan yang kedua, kalau ibu kerjakan ini, maka rezekinya diberikan lebih cepat daripada orang biasa. Saya ulang ya. Anda kerjakan isi di ayat ini, maka Anda akan mendapatkan rezeki yang cepat dari Allah, dari umumnya orang biasa. Quran surah kedua, ayat 172. Paling kiri sebelah atas. Bismillah. Awas, hati-hati ya. Sebelum kesini saya ulangi lagi. Boleh nggak mengambil yang haram? Nah, hati-hati ya. Jikalau teman-teman juga ada yang disogok, ada macam-macam, jangan pernah ambil. Karena ketika Anda mengambil yang haram, akan mengurangi rezeki yang halalnya. Tinggalkan. Ustaz, ada yang nyogok 10 juta, saya tinggalkan. Masya Allah. Oh, tapi waktu dikasih 1 miliar, saya istikharah dulu. Masya istikharah dulu. Ya, tidak sih. Mau 1 juta, 1 miliar, antum tinggalkan. Nah, nggak ada faedahnya. Di sini. Ayo, bismillah. Lihat ayatnya. Kita lebih tingkatkan pengetahuannya ya, supaya kita banyak mendekat pada Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang tadi, ya ayyuhan nas. Kalau nas, masih manusia. Muslim manusia bukan? Non-muslim manusia bukan? Ayat itu berlaku untuk muslim dan non-muslim. Sekarang, ayatnya dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ada ayat Quran, dibuka dengan kalimat iman. Indama tajid fil Quranil Karim. Ayatul Quran maftuha bi kalimatil iman. Fal-ma'na muwajjah lil ahli iman khassadun ghairihim. Ya. Jadi kalau ada kemudian, awas hati-hati ya, ada kemudian ayat dalam Al-Quran dibuka dengan kalimat iman, maka ayat ini hanya ditujukan pada orang beriman, tidak selainnya. Nanti diingat baik-baik ya, karena nanti panitia memberikan kabar gembira, ada 20 hadiah spesial di siang ini. Ya, bila sekiranya nanti ada yang bisa menjawab pertanyaan dari panitia sesuai dengan materi yang kita bahas di hari ini. Ya, makanya kalau kira-kira cepat lupa, cepat ditulis. Karena manusia itu kalau sudah lupa, suka nggak ingat nanti. Ya, tulis ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang merasa beriman kepada Allah. Teruskan. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu, tetap hukum tidak berubah, ikhtiar. Di sesoleh-solehnya orang, tetap ikhtiar juga. Nggak bisa kemudian berdoa, rezeki turun. Tiba-tiba datang ke masjid. Masjid dalam misalnya renovasi. Kubahnya belum ada. Orang paling soleh dihadirkan ke masjid. Berdoa, ayo. Ya Allah, kubah, ya Allah, kubah. Tiba-tiba berang dari langit. Terus turun. Mustahil. Ya tukang cor kemudian nggak laku. Ya tukang semen kemudian bangkrut dan sebagainya. Jadi sesoleh-solehnya manusia tetap menempuh ikhtiar dalam kebaikannya. Sekarang lihat. Ini rumusnya. Yang tadi manusia. Yang kedua menggunakan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Fokus. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Lihat baik-baik. Yang di sini halalan thayyibah. Halalnya disebutkan. Untuk yang beriman, halalnya dibuang. Ibu lihat lagi ayatnya. Yang di sini kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Halalnya disebutkan. Yang di sini halalnya dibuang. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati, enggak disebutkan kalimat halalnya. Kata para ulama, perhatikan kalimatnya. Kenapa ketika orang beriman mau bekerja, kalimat halalnya dibuang? Kata para ulama, karena orang beriman itu imannya otomatis akan membimbing dia mencari yang halal. Orang beriman mustahil mencari yang haram. Jadi kalau ada orang mengaku beriman kemudian mencari yang haram, ini menunjukkan ada yang salah dalam imannya. Imannya pasti bermasalah. Maksudnya apa? Kalau ibu ingin mencari rezeki, tidak pernah berpikir pada yang haram. Antum ya ikhwan, antum bekerja tidak pernah memikirkan yang haram. Pokoknya halal, halal, halal.
maka Allah akan percepat rizkinya kepada antum dengan kalimat ma razaqnakum. Kami yang akan dekatkan rizkinya, bukan dia yang lelah mencarinya. Ingat rumus pertama kata Quran. Kalau Anda ingin mencari rizki dengan kalimat iman, jangan pernah pikirkan yang haram. Maka Allah akan dekatkan rizki kita pada yang halal dan dijauhkan dari yang haram. Tolong lihat baik-baik ya cara memahami ayat ini. Kadang-kadang cara Allah mendekatkan kita pada yang halal dengan memalingkan kita dari yang haram. Misal, antum pilih mana? Jadi direktur atau manajer? Yang ikhwan. Ibu pilih mana? Jadi bos atau jadi wakil bos? Jadi bos, alhamdulillah ya. Sekarang lihat baik-baik sini. Ibu mau jadi dubes atau wakil dubes? Dubes, alhamdulillah ya. Baik. Kenapa tidak mengucapkan amin? Baik, nggak apa-apa. Nggak dubes di sini, dubes di akhirat nanti ya, insya Allah. Lihat sini. Fokus Bu ya, baik-baik. Teman-teman fokus ya. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita lihat teorinya sebentar. Fokus. Kadang Anda ingin tingkat paling tinggi, bos. Direktur istilahnya, Bu ya. Di sini ada wakilnya. Manajer misalnya. Perhatikan baik-baik. Anda inginnya ke sini. Tapi Anda mencari dengan iman. Tinggalkan yang haram, tinggalkan yang haram. Tiba-tiba oleh Allah dimentokkan ini, dibuang peluangnya. Sudah ikut seleksi, sudah ikut ujian, tiba-tiba nggak lulus. Padahal menurut standar pemikiran kita, menurut kita harusnya masuk nih. Tapi tiba-tiba oleh Allah dijauhkan dari kita ini. Begitu dijauhkan, ditempatkan ke sini, posisinya nomor 2. Padahal kata orang ini paling layak nomor 1, tiba-tiba nggak masuk di sini. Kenapa? Menurut kita inginnya paling tinggi. Menurut Allah di tempat ini yang nggak bagus buat kamu. Mungkin kalau masuk ke sini pergaulannya tidak bagus, gaul dengan yang tidak baik, minum-minuman yang tidak baik, masuk ke lingkungan yang tidak baik. Ke sini sholatnya jadi susah, baca Quran jadi susah, maksiat banyak dikerjakan. Orang yang bekerja dengan imannya, selain rezekinya didekatkan oleh Allah, dan dia akan dijauhkan dari maksiat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini poinnya. Makanya rezekinya dibuat berkah oleh Allah. Lihat, thayyib menunjuk pada keberkahan. Orang yang mencari rezeki tidak pakai iman, sekalipun banyak, kalimat Qur'annya mufrad, tunggal. Thayyib, thayyiban itu tunggal. Di sekalipun banyak, kelihatannya sedikit. Silahkan cek. Orang-orang, coba ibu pulang ya, lihat berita misalnya. Banyak orang yang jabatannya sudah tinggi, posisinya bagus, kaya, tapi masih korupsi juga. Kenapa? Karena yang banyak itu, karena dicari tidak pakai iman, nafsunya muncul. Kalau orang sudah pakai nafsu, mohon maaf ya, yang banyak pun kelihatan sedikit. Di rekening sudah banyak uang, rumah sudah luas, mobil sudah banyak, masih ngambil punya orang lain juga. Kenapa? Karena yang banyak kelihatan sedikit, thayyiban, sedikit thayyiban, kerja lagi, berangkat gelap, pulang gelap. Burung saja, ibu tahu burung? Kata Nabi berangkat pagi, pulang sore, rezekinya cukup. Ini ada orang berangkat gelap, pulang gelap, kerja lagi, tapi nggak cukup-cukup. Kalau ibu pernah bekerja, tapi rezeki nggak pernah cukup, ini menunjukkan ada ketidakberkahan dalam rezeki itu. Ada yang salah pasti dalamnya.